Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau di pertemuan sebelum kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmetika, hari ini kita akan masuk ke barisan dan deret geometri. Ini akan terbagi dua pertemuan. Jadi untuk pertemuan yang hari ini kita hanya sampai di barisan geometri dulu. Insya Allah untuk berikutnya kita masuk di deret geometri. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Hari ini yang akan memimpin doa siapa? Alan? Oh iya, silakan Alan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa-siapa saja yang tidak hadir? Arsyafin, kenapa Arsyafin? Sakit ya? Kemudian? Anggun, kenapa Anggun? Sakit juga? Febi ya? Oke, baik. Nah, jadi adik-adik kita doakan teman-teman kalian yang hari ini sakit, insya Allah segera diberi kesembuhan. Amin. Ada yang masih ingat terkait dengan barisan aritmetika yang tentang komik-komik itu kan? Tentang komik-komik yang menyusun bata. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kita diberikan sebuah rumus. Apa dulu itu UN? Ya, suku KN untuk UN. Kalau A apa dulu? Suku pertama. Kalau B? Beda. Selisih-selisihnya itu berarti di tiap-tiap suku. Ya, jadi itu kalau di barisan aritmetika. Kalau di deret aritmetika bagaimana? Berarti kalau deret aritmetika kita tinggal menjumlahkan semua suku yang terdapat pada barisan aritmetika itu sendiri. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menjelaskan konsep barisan dan deret geometri dengan tepat dan percaya diri. Kemudian yang kedua, menentukan rumus suku KN barisan geometri dengan benar. Dan yang ketiga adalah menentukan suku KN barisan geometri dengan benar dan bertanggung jawab. Yang berikut masih terkait dengan kesepakatan belajar adik-adik. Ini setiap pertemuan selalu saya ingatkan untuk kesepakatan belajar kita. Yang pertama adalah seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Gembira semua ini, anggu bos slow. Nah, jadi orang mau tes dulu konsentrasi kita pada pagi hari ini. Kita akan bermain tepuk tangan. Tahu bat tepuk tangan? Ya. Coba bagaimana bat tepuk tangan? Anggu boka cili. Oke, cukup. Tahu bat tepuk tangan? Kalau tepuk tangan satu kali bagaimana? Tepuk tangan 2 kali. Oke, tepuk tangan 3 kali. Oke, tepuk tangan 4 kali. Oke, ada yang tak terus. Nah, konsentrasinya bagaimana? Jadi saat saya mengatakan tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Kalau saya tidak bilang tangan, cuma tepuk, berarti jangan ada yang tepuk tangan. Oke, bisa dipahami? Contoh, tepuk tangan 1. Cuma 1 kali. Tepuk 1. Hati. Konsentrasi ya? Konsentrasi. Oke, kalau saya bilang konsentrasi, kalian jawabnya
Konsentrasi dimulai. Oke, bisa ya? Oke, saya coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Oke, masih konsen ya, karena masih pagi. Oke, sekarang berikut kita coba. Tepuk 2. Ada yang tidak fokus berarti. Oke, fokus ya. Kita coba sekali lagi ya. Oke, tepuk 3. Belum fokus. Oke, mau ulang lagi ya? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Ayo, bisa? Bisa konsen Akram ya? Bisa ya? Oke, ulangi lagi ya. Kita akan ulangi ini. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk 2. Oh, masih ada. Kalau saya bilang tepuk, tidak ada DP tangan, jangan tepuk tangan. Oke, bisa ya? Jadi kalau cuma tepuk 2, berarti jangan bertepuk. Tapi kalau tepuk tangan, ada DP tangan, berarti tepuk tangan. Oke, terakhir. Laste ini, laste. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, alhamdulillah sudah mulai konsentrasi ya. Ya, jadi tadi itu melatih kita untuk konsentrasi sebelum pembelajaran. Setiap rumah memiliki lampu penerangan listrik, baik berbentuk lampu bohlam maupun dalam bentuk neon. Nah, andaikan salah satu produk lampu merek A itu mengklaim memiliki masa hidup 360 hari dan mengalami penyusutan masa hidup setiap kali saklar dinyalakan dengan penurunan masa hidup selama 25% per sekali kontak. Nah, ini ada pengertian barisan geometri. Jadi barisan geometri merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi perkalian dan juga pembagian. Nah, perbandingan atau hasil bagi antara dua suku berurutan pada barisan geometri disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Nah, untuk mengetahui suku Kn dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Di mana UN itu adalah suku Kn, kemudian A itu adalah suku pertama, dan R itu adalah rasio. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Amel. Ya, silakan berdiri. Pak, kan kalau di aritmetika ada yang namanya selisih. Nah, setiap selisih selalu tetap setiap barisan. Dan kalau di geometri ada yang namanya rasio. Nah, apa itu rasio, Pak? Oke, beri aplaus dulu untuk Amel. Iya. Oke, jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau kita mengenal di barisan aritmetika, itu ada beda ataupun selisih. Beda dan selisih di tiap barisan aritmetika itu sama. Nah, sekarang pertanyaan Amel, kalau di barisan geometri ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada yang namanya rasio. Apa itu rasio? Sebelum saya menjawab, ada dari adik-adik yang ingin menjawab? Saya beri kesempatan dulu. Oke, silakan. Silakan Akram. Rasio adalah perbandingan antar suku pada barisan geometri. Contohnya U1 ke U2 dan seterusnya. Oke, beri aplaus dulu untuk Akram. Atau kita ubah. Kelompok satu yang dari kanan dulu.
Boleh ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ayo, semua usahakan ada ada peran di dalam kelompok. Nah, jadi sudah dibaca yang masalah tadi yang ada di LKPD terkait dengan petani yang mau membasmi hama? Ada ya? Jadi kemudian di halaman berikut itu kalian isi apa yang diketahui, apa yang ditanya di sini ya. Dan kira-kira perkiraan jawaban kalian itu seperti apa dituangkan di dalam LKPD itu. Kemudian ini juga ada tabel yang akan memandu kalian untuk menjawab permasalahan dari si petani itu. Bisa? Nanti kalau ada pertanyaan silakan panggil saya di kelompok yang lain. Oke ya? Rumus ke UN plus 10. Nah, A itu kan suku pertama toh. Suku pertama itu 3. Kali R, DP rasio itu 2. 3 kali 2. Lalu DPN itu kan menyangga suku. Dia 10. 10 kurang 1. Terus di sini toh 6, 3 kali 2, 6, 2 kali 2, 6. Terus 10 kurang 1, 9. Terus waktu saya cari 6 itu kalau ikut manual dia 1.500. Oke, kalau pakai alat bantu itu? Di sini beda. Oh iya. Kenapa dia begitu ya? Jadi caranya itu kita harus tahu dulu mana yang harus kita operasikan terlebih dahulu. Jadi kalau tampilannya 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1, 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1, DP 2 pangkat 9 itu dulu yang orang mau kasih kali, mau pangkat dulu. Tidak boleh 3 kasih kali dulu dengan 2, tidak bisa. Harus pangkatkan dulu. 2 pangkat 9 berapa, baru kalikan dengan 3. Paham? Jadi bukan, nanti hasilnya pasti akan berbeda itu. Contoh begini. 2 kali 4 pangkat 2. Contoh. Kalau Arya kan dengan teman-teman yang lain mendahulukan 2 kali 4 toh. 2 kali 4 berapa? 8. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 64. Berarti mau jadi 64 jawaban kelompok kalian. Tapi coba kalau 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 4 kali 4 16 kali 2 32. Beda kan hasilnya? Nah, jadi harusnya dipangkatkan dulu baru dikalikan. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, mantap sekali. Dahulukan dulu yang pangkat ini. Dahulukan dulu yang pangkat ya. Baru kalikan dengan 64. Jadi pangkat 6 itu milik dari 1/2. Jadi 1 pangkat 6 berapa? 1 pangkat 6 itu kan artinya 1 kita kalikan sebanyak 6 kali. Jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya pasti 1. Nah, baru 2 itu pangkat 6 hasilnya berapa? 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. Berarti 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi tinggal ditulis 64 kali 1 per 64. Gitu. Jadi tinggal mau kasih kali 64 kali 1 per 64 berapa DP hasil. Oke, sama juga dengan yang di sini. Intinya dipangkatkan dulu baru dikalikan dengan DPA. Begitu ya, dipangkatkan dulu. Oke, bagus. Ya. Iya, yang di atas itu sudah sama dengan ini. Pangkatkan dulu 1 pangkat 9, 2 pangkat 9. Baru hasilnya kalikan dengan 64. Oke, fix ya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, mulai menyanyi. Tentu ada 5 rupa-rupa. Silakan diantar. Antar di kelompok lain, di kelompok berapa saja. Ayo.
Oke. Oke, jadi diperoleh yang akan presentasi adalah kelompok Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap, yaitu pola perkalian atau pembagian. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi menurut kami, barisan geometri yaitu pola yang memiliki pengalihan akurasi yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan utuh. Oke, beri aplaus juga untuk kelompok 5. Refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum masuk di saya untuk melakukan atau memberikan refleksi ataupun kesimpulan, ada tidak dari adik-adik satu orang saja yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau? Oke, silakan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejatinya deret aritmatika dan geometri itu sama. Yang membedakan adalah kalau di geometri dia ada rasio, kalau di aritmatika dia ada beda atau selisih. Oke, beri aplaus dulu untuk Arya. Oke, jadi insya Allah pada pertemuan berikut kita akan masuk ke deret geometri. Oke, dengan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.